Suko. Oh iya. Oke, di sini kan udah tersedia aplikasi Streamon. Streamon ini Kok nggak ada salam dulu sih? Salam oh, dulu lah. oh iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Oh, waalaikumsalam. Nggak lala ye ye lagi. hahaha, ye ye gitu. Oke. Udah nggak lucu lagi. Udah. Bentar, kita mulai dari awal aja. Nah, ini kita akan perkenalkan dulu aplikasi-aplikasi yang akan membantu untuk kita melakukan live streaming di berbagai server atau di berbagai sosial media. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi OBS Studio untuk melakukan streaming ke berbagai media atau server dan alat bantuannya itu kita menggunakan RTMP yang dimana itu untuk menambah output dimana yang akan kita melakukan live streaming seperti itu. Yang saya jelasin kemarin itu fitur tambahan yang perlu kita install di dalam aplikasi OBS Studio. Kemarin saya udah jelasin. eh, Nah, untuk fitur-fitur di aplikasi OBS Studio ini saya udah mengganti tampilannya menjadi tampilan potret. Kita akan coba kembali lagi untuk tampilan defaultnya yaitu ke tampilan landscape. Nah, untuk tampilan landscape itu kita masuk ke dalam setting ini. Sebentar aku masuk Magnifier. Magnifier ini kita akan melakukan zoom. Nah, seperti ini supaya teman-teman bisa juga lihat. Nah, untuk masuk ke settingan defaultnya dari aplikasi OBS, kita masuk di dalam setting ini. Terus, nah di sini udah muncul settingannya. Nah, kita kembali lagi di videonya. Nah, di sini ada resolusinya. Nah, ketika kita resolusinya 504 kali 800 itu tampilannya potret. Nah, kita harus paham juga bentuk potret itu lebar kali tingginya berapa seperti itu. Ya, teman-teman pasti tahu mengenai landscape ukurannya berapa, potretnya berapa. Nah, ini untuk tampilan defaultnya itu 1920 kali 1080 dan juga bisa yang 720 itu ini full HD, kalau 1080 kalau 720 itu semi HD-nya seperti itu. Dan kita di sini ada fitur FPS-nya di mana progres videonya itu seperti tidak akan terjadi patah-patah seperti itu ya. Nah, tapi di sini teman-teman juga harus sesuaikan dengan spesifikasi komputer maupun laptop teman-teman. Apakah pas atau tidak cukup untuk melakukan streaming seperti ini. Dan paling intinya ketika teman-teman ingin melakukan live streaming ke berbagai macam server atau media sosial, teman-teman harus ngecek juga untuk kecepatan internet atau kecepatan Mbps yang WiFi atau akses internet teman-teman seperti itu ya. Nah, ini saya menjelaskan potret sama landscape. Di sini saya akan menggunakan potret aja seperti ini. Jadi saya silang lagi. Nah, di sini kemarin saya sudah menjelaskan tentang source-nya. Mengenai source itu ada banyak pilihan, bisa kita menambahkan teks juga, percobaan. Oke, terus kita menambahkan live seperti ini. Nah, kita bisa simpannya di sini. Seperti ini ya, teman-teman. Kita bisa simpan sudut ini dan kita juga bisa menambahkan image juga. Kita lihat tombol bukan icon icon live PNG. Nah, seperti ini kita bisa menambahkan ini mungkin atau mau yang ini sama aja sih. Seperti itu ya, teman-teman. Atau enggak kita pakai yang ini. Kemarin saya udah ada sih tapi cuma saya sudah hapus di materi OBS saya. Kita akan melakukan download icon ini untuk kita menambahkan di PNG, download PNG. Waduh, ini berbayar lagi. Nah, cara ngatasin berbayar ini kita langsung buka link tab.
Oh, tetap nggak bisa ya. Oke, kita cari yang lain. Nah, kita tambahin lagi untuk keywordnya free. Nah, seperti ini. Nambahin yang ini ya. Mana save? Gak ada yang tadi ya ini. Kayak yang inilah. Oh, simpan. Oh, JPEG. JPEG yang tadi. Pokoknya seperti itulah. Kalau teman-teman ingin menambahkan fotonya itu kita nambahin di sini image. Oke, browser, cari fotonya. Misalnya cari foto inilah, foto saya ini untuk sebagai contoh. Kita bisa nambahin di sini, di kecil ini, di sini. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Bisa dilihat di sini bisa menambahin foto juga di atas ini. Nah, ini sebagai layoutnya nanti. Nah, kita coba menambahkan media source-nya dulu. Media source-nya jangan yang ini. Untuk menambahkan temanya, media source. Ini tema. Ini kita karena media source yang saya miliki itu adalah video yang bergerak, jadi saya menggunakan looping. Nah, loop ini artinya ketika kita memiliki video yang durasi 3 detik atau 1 detik, dia akan mengulang terus melakukan loop. Seperti itu ya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita akan lihat streaming overlay. Di sini saya ada sedikit banyak overlay atau tema yang saya miliki di sini. Nah, seperti ini contohnya. So, oke. Nah, ini adalah overlay yang bergerak ya, teman-teman. Jadi dia akan selalu melakukan looping. Sebentar. Nah, seperti ini. Ini sebagai contoh untuk temanya. Nah, seperti ini ya. Ini dihapus saja dulu. Enggak. Tadi teksnya enggak usah. Kita bisa, ini kan ketimpa sama overlaynya. Nah, kita akan melakukan tulisan live tadi itu kita tarik ke atas. Tarik ke atas ini untuk memunculkan teks yang tadi. Nah, kita bisa kunci dulu untuk temanya supaya enggak bergerak. Baru kita menambahkan uh, overlay lagi untuk bingkai, bingkai narasumber maupun pembicara di sini. Sama sih caranya seperti yang tadi. Nah, sama caranya seperti tadi, hanya saja kita melakukan perulangan seperti itu ya, menambahkan perulangan, menambahkan bingkainya. Di sini ada bingkai. Oke, salah. Nah, di sini ada bingkainya. Kita taruh aja di atas. Di sini saya akan coba matikan dulu kamera saya di Google Meet. Mana Google Meet? Oke, saya akan matikan terlebih dahulu. Dan saya akan membukakan lagi untuk kamera saya. Nah, seperti ini. Ini kamera saya yang akan saya masukin di bingkainya sebagai narasumber. Oh, kok jelek. Kita akan sesuaikan bingkainya dulu. Saya atur dulu untuk konfigurasi kamera saya. Nah, di sini kalian juga bisa mengatur kecerahan dari videonya. Nah,
seperti ini. Ya, atur sesuai kebutuhan teman-teman ya. Ini saya akan konfigurasi custom. Saya akan menggunakan eh ini. Saya akan menggunakan sampai 1080. Ini full HD ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyediakan untuk moderator maupun pembicara di atas ini, dan saya akan menguncikan lagi. Setelah itu kita akan nambahin audiensnya. Nah, kita akan menambahin overlay audiensnya dengan menggunakan media source. Ini kita memberikan audience. Terus kita akan melakukan looping lagi. Caranya sama seperti tadi. Ketika kita menggunakan video yang berulang, kita akan melakukan centang looping di sini ya. Setelah itu kita akan menambahkan bingkai untuk audiensnya. Di sini saya menggunakan disamain aja. Terus oke. Ctrl F untuk menyesuaikan sama besarnya. Nah, ketika teman-teman sudah membuat seperti ini, caranya tetap sama ya teman-teman. Kita akan coba mengambil audio kita atau lawan bicara kita. Di sini kita mana orangnya nih? Pokoknya di sini saya menggunakan Windows Capture. Nah, Windows Capture ini kita akan mengarahin ke Google Chrome, di mana Hai. di mana Berapa? di mana Google Chrome ini kita akan menambah audiensnya. Nah, ini kan contohnya udah ada audiensnya nih. Tinggal oke. Nah, ini si audiensnya ini kita akan masukkan ke overlay bingkai yang kita buat barusan. Nah, seperti ini. Oke, kita potong atasnya. Terus di bawahnya juga kita akan melakukan pemotongan. Seperti ini. Terus kita akan melakukan kecil lagi sedikit. Kita akan sesuaikan dengan bingkai yang ada di uh, overlay yang kita buat barusan. Nah, bisa pakai keyboard juga. Nah, kenapa si overlay yang audience ini di atasnya bingkai yang overlay kita buat tadi? Nah, kita bisa melakukan eh, tarik ke bawah Windows Capture yang tadi. Nah, untuk source yang kita tambahin tadi kan di Windows Capture, maka kita menariknya sampai ke di bawahnya audiens ini. Nah, seperti ini. Ketika sudah seperti ini, teman-teman sudah bisa melakukan live, di berbagai account. Nah, di sini saya sudah menguncinya supaya tidak akan terjadi gerak lagi atau salah pencet seperti itu ya, teman-teman. Nah, nah di sini ada skin juga untuk pindah-pindah. Nah, seperti ini. Ini banyak banyak skin yang saya buat juga. Nah, teman-teman bisa membuatnya seperti ini juga. Karena di sini kita menggunakan scene satu aja, maka kita akan coba melakukan live menggunakan scene ini. Setelah itu, nah kita akan coba bagaimana kita cara melakukan live streaming di berbagai macam media atau server. Maka kita akan mencari URL servernya maupun stream key-nya. Contohnya ketika kita ingin melakukan live di YouTube, di Instagram, di Facebook, maka kita harus tahu dulu. eh Sebentar, saya akan buka coba dulu Facebook. Nah, kita harus tahu dulu eh, URL servernya di mana, stream key-nya di mana. Nah, kita akan coba mulai dari awal. Ini saya akan melakukan live streaming di Facebook saya. Nah, teman-teman harus masuk di beranda, bukan berandalan ya, beranda. Nah, terus itu teman-teman masuk ke video siaran langsung. Kita akan tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah tersedia gunakan kamera atau kita mengambil hanya URL servernya. Nah, kita gunakan stream key untuk menambahkan URL server maupun stream key-nya.
Nah, seperti ini. Kita akan mengambil terlebih dahulu ini, kita salin, terus copy, kopikan di sini ya teman-teman. Kita masuk lagi di setting, kita masuk ke setting, terus stream. Tadi kita kopikan URL servernya, kita pastikan di sini. Nah, pastikan di sini. Terus ngambil lagi untuk stream key-nya, salin, terus masuk lagi di aplikasi OBS Studio, terus pastikan lagi. Nah, seperti ini. Kita langsung apply. Maka di sini kita sudah bisa melakukan langsung live streaming di akun Facebook kita. Kita bisa melakukan streaming di akun Facebook kita. Kita akan coba lihat streaming dulu. Kita akan coba melakukan streaming. Nah, di sini akan melakukan menghubungkan ke dalam Facebook kita. Nah, ini kita udah melakukan streaming di Facebook kita. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini sudah kita melakukan streaming di Facebook kita. Tinggal teman-teman lakukan siaran langsung. Nah, karena kita ingin coba melakukan live dua akun, maka di sini saya sudah menjelaskan di awal video tadi mengenai multi output atau RTMP, di mana output keluarnya itu di berbagai macam server, bisa di YouTube maupun di Instagram. Ini fitur tambahan yang kita ingin install di aplikasi OBS Studio. Seperti itu. Setelah itu kita akan coba melihat di Instagram kita. Nah, kita lihat di aplikasi Instagram kita di mana tadi itu? Ah, di sini saya sudah menyediakan aplikasi tambahan juga untuk Streamon. Nah, di sini kita bisa melakukan streaming di Instagram melalui OBS. Nah, teman-teman harus login dulu. Nah, di sini kita memberikan apakah kamu ingin melakukan streaming? Yes. Seperti itu. Langsung aja start. Nah, di sini kita bisa mendapatkan URL servernya maupun stream key-nya di Instagram kita. Kita melakukan copy lagi, copy URL servernya. Kita pastikan di sini ya. Ini adalah plugin tambahan di aplikasi OBS Studio atau mau ditambahin lagi kita tambahin ya. Nah, di sini kita new targetnya kemana kita akan melakukan live streaming di Instagram atau di YouTube seperti itu ya. Karena kita ingin melakukan Instagram aja, Instagram dan Facebook tadi ya. Yang URL servernya di setting yang ini tadi itu untuk menunjukkan ke Facebook kita. Nah, di plugin ini kita akan menambahkan untuk melakukan live di Instagram. Dia akan mengikuti source yang kita buat, kita melakukan siaran langsung di Facebook, kita akan duplikat ke Instagram kita. Nah, ini kita beri nama Instagram stream. Terus di sini kita akan menambahkan URL servernya kita dapatin tadi yang di sini. Nah, kita kopikan lagi stream key-nya, masukkan di sini. Nah, di sini tidak perlu teman-teman ngatur lagi. Di sini bisa juga milih Nvidia Nets HD ini. Ya, tergantung dari teman-teman apakah teman-teman memiliki encode-nya ada VGA tambahan di komputer maupun laptop teman-teman. Ya, terserah ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan get from OBS saja defaultnya. Setelah itu, oke. Nah, di sini dengan sendirinya menambah otomatis ya yang kita tambah tadi. Setelah itu kita melakukan start. Oke, kita akan coba melihat apakah di Facebook kita di maksudnya di Instagram kita udah bisa melakukan live streaming atau tidak. Ini seharusnya broadcast ini udah bisa ya teman-teman. Udah bisa melakukan streaming. Kita akan coba lihat di akun Instagram saya apakah udah. Nah, kita juga lihat juga di Facebook kita. Ini sambil ini saya belum mulai
siaran langsungnya masih saya diamkan. Saya akan coba lihat di Instagram saya apakah udah melakukan live streaming atau tidak. Go live. Oh iya, saya lupa untuk melakukan pencet go live ini ya, teman-teman. Saya akan langsung go live-nya. Jangan lupa untuk langsung pencet go live. Nah, di sini saya sudah melakukan eh, siaran langsung di dua akun ya, teman-teman. Nah, di sini saya udah melakukan di Facebook satu sama di Instagram satunya. Kita akan coba lihat di Instagram saya. Saya akan coba buka Abi. Nah, di sini saya sudah melakukan live streaming. Nah, di sini saya sudah melakukan live streaming di dua akun maupun di Facebook ya. Saya coba akan melakukan live streaming di sini. Oh, saya lupa nambahkan judul dulu. Judul stream. Nah, saya akan melakukan setting juga untuk menambahkan supaya ini sebagai contohnya audiens. Di sini sebagai audiensnya seperti ini. Nah, saya bisa melakukan streaming di dua akun. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Saya sudah bisa berhasil untuk melakukan eh, apa namanya? Melakukan streaming di dua akun. Nah, kita bisa menambahkan overlay-nya di Instagram kita. Terus kita bisa melakukan streaming di dua akun sekaligus di Instagram maupun Facebook. Nah, di Facebook juga pun saya sudah melakukan live streaming. Teman-teman bisa dicek di Facebook saya yaitu Abi. Nah, ini saya sudah melakukan streaming di dua akun sekaligus seperti itu dan menambahkan overlay-nya. Jadi file ini saya akan record di tutorial kali ini. Saya record mulai dari awal. Teman-teman bisa ngecek di akun YouTube saya di channel Abi. Di sana saya akan mengupload video kali ini, video ini supaya teman-teman juga bisa pelajarin gimana cara melakukan live acara atau webinar di dua akun atau tiga akun sekaligus di YouTube, Instagram maupun Facebook ya teman-teman. Di sini saya melakukan eh, live di dua akun sekaligus. Kita lihat aplikasi OBS saya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi OBS. Nah, di sini saya sudah memiliki multi output juga. Nah, seperti ini. Saya menggunakan RTMP yang dimana plugin ini plugin tambahan di dalam aplikasi OBS Studio untuk melakukan live streaming di Instagram maupun YouTube ataupun di media sosial lainnya. Nah, ini untuk tampilan layoutnya dan saya aturnya di sini juga untuk uh, audio mixernya. Nah, seperti ini untuk pengaturannya. Untuk Instagramnya seperti ini. Nah, ini melakukan streaming di dua akun ya, teman-teman. Jadi mudah banget sih kita melakukan live streaming di dua akun itu. Jadi teman-teman kalau pengen bisa nonton videonya mulai dari awal
dan sambil praktek, teman-teman insya Allah pasti bisa. Nah, ini saya sudah berhasil ya, teman. Saya coba cek lagi di Facebook saya, apakah sudah berhasil atau tidak. Nah, di sini saya sudah. Nah, di sini saya sudah berhasil ya melakukan live streaming di dua akun. Pada intinya teman-teman, prakteknya sambil nonton videonya, lihat videonya mulai dari awal sampai akhir dan sambil dipraktekin. Nanti teman-teman juga bisa cek di akun YouTube saya untuk materi video kali ini. Jadi sangat mudah ya. Ini kita sudah berhasil melakukan live di Facebook dan di Instagramnya kita bisa lihat di sini kita menggunakan akun. Oh, ada orangnya. Jadi inilah audiennya yang memperhatikan, yang ingin request cara bagaimana kita melakukan live streaming di dua akun. Nah, dia juga kan ini anak komunikasi yang sering ada acara webinar ataupun acara-acara kampusnya. Dia ingin tahu bagaimana cara melakukan live streaming di dua akun ataupun tiga akun sekaligus. Nah, kita di sini sudah berhasil melakukan live di Facebook saya di akun satu, terus kita lihat lagi di Instagram. Di sini saya kayaknya ada akun Instagram fake juga yang saya buat, yang untuk percobaan percobaan apa ya? hmm, untuk percobaan tools buat auto follow saya. Kita akan coba masuk di Instagram fake saya. Gini-gini cowok ada akun fake loh. Ini akun akun pribadi saya. Kita akan coba log out dulu. Kita akan masuk. Nah, ini akun fake nih. Nih, ini adalah akun fake saya. Nah, followersnya lumayan terus bertambah karena di sini saya akan menerapkan bot auto follow yang saya buat atau saya modifikasi eh, untuk menambahkan followers di Instagram fake saya ini. Terus kita akan cek apakah berhasil atau tidak melakukan live di dua akun. Nah, ini di Instagram saya ini sedang melakukan live streaming ya, teman-teman. Akan menerapkan waduh, besar banget auto follow yang saya buat atau saya modifikasi untuk menambahkan followers di Instagram fake saya. Nah, terus kita ini adalah berhasil atau tidak melakukan live di dua akun. Nah, ini di Instagram saya ini sedang melakukan live streaming ya, teman-teman. Akan menerapkan waduh, besar banget auto follow yang saya besar banget sorry. Jadi begitu, ini udah berhasil ya teman-teman. Saya akan mute dulu. Saya akan mau melakukan mute. Terus kita kembali lagi di Facebook kita. Apakah masih melakukan? Nah, ini masih melakukan uh, streaming di akun Facebook. Atau kita bisa menambahkan juga di OBS kita bisa melakukan live streaming di akun YouTube. Kalau di akun YouTube kita bisa lihat di sini ya. Kita masuk di YouTube teman-teman. Ini saya akan masuk ini adalah YouTube saya. Teman-teman bisa subscribe juga dan bisa nonton video mengenai OBS. Di sini full step banyak kali ya yang mengenai aplikasi OBS Studio. Nah, ini OBS Studio. OBS Studio semua dibanjirin OBS Studio. Terus ketika teman-teman ingin melakukan live di YouTube, nah di sini kan ada tombol kecil kamera di atas nih. Mana magnifierku tadi tuh? Bentar. Oh ini.
Nah, di atas ini ada tombol kecil kamera di atas ini. Teman-teman langsung aja buat, klik buat ini. Nanti akan muncul live streaming. Di sini kita akan melakukan live streaming. Teman-teman jika ingin digaris bawahin, jika ingin melakukan live di YouTube, maka buat buat di kamera tadi terus live streaming. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman harus memiliki URL servernya yang ini, URL streaming dan passwordnya, kunci streamingnya, key atau enggak key stream seperti itu. Kalau di penulisan di dalam aplikasi OBS yang akan kita tambahin di sini. Nah, kita bisa tambahin misalnya di YouTube ini. Kita modifikasi atau enggak tambahin lagi. Di sini kita akan YouTube sama caranya seperti yang tadi. Nah, terus RTMP-nya kita menambahkan ini kan server. Jadi kita menambahkan yang ini, URL streamnya yang ini. Yang ini ya, teman-teman. Bisa dilihat atau enggak yang ini. Nah, yang ini URL streamnya kita tempelkan di sini ya, teman-teman. Di RTM RTMP servernya. Terus untuk RTMP key-nya kita menambahkan kunci streaming ini. Nah, seperti itu. Langsung aja teman-teman melakukan oke, terus teman-teman langsung aja jalankan. Kalau sudah broadcast seperti ini, maka ini udah berhasil melakukan streaming di YouTube teman-teman. Nah, ini kan Instagram. Untuk Facebooknya yang ini, yang di bawah ini. Terus teman-teman ingin melakukan YouTube, teman-teman tinggal start lagi. Yang penting teman-teman sudah masukkan URL servernya maupun di stream key-nya. Seperti itu. Nah, ini udah berhasil ya. Kita kembali lagi ke audience. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Enggak sih, sudah cukup jelas. Terima kasih. Nanti untuk link videonya nanti saya akan bagikan di channel saya. Boleh, boleh. Jadi satu konten dong. Enggak apa-apa kan sekaligus. Untuk hari ini, Dibalik untuk hari ini video cuman laptop. cuman satu video juga sih yang Abi buat. Oke. Tuh. Bagus, bagus. Boleh, boleh. Eh, by the way, cara penjelasanku bagaimana? Eh, bagus sih. Maksudnya Apa gimana gimana nih? kan kan orang komunikasi ini tahu cara menyampaikan materi yang Um, bagus, yang enggak ini aja sih lebih eh, eh, formalnya banget. Terus mending kayak yang awal tadi Abi itu loh, kayak diplesetin kayak ada kata-kata apa. Apa sih tadi aku lupa yang Abi plesetin itu. beranda bukan berandal ya. Ya, kayak gitu-gitu. Itu bisa itu Heeh. lebih itu Ini bisa sering. ini kita saling saling sharing nih, karena di sini kita melakukan live live di dua akun nih. Oke, oke. Jadi Oh, berarti teman-teman ini ya masih aktif ya? masih live nih, masih live di Instagram Oke. sama sama apa namanya? Sama Facebook. Aku kira udah nggak. Di sini kamu nggak bisa lihat mukaku kan? Nggak bisa sih. Karena Cuman kenapa? denger. Kenapa? Ya karena kameraku Oh, pakai topeng ya? ku aktifin ke aplikasi OBS Studio tadi. Oh, Jadi oke. jadi Mbak yang di dekatmu bisa lihat di Instagramku mukamu sendiri atau mukaku. Kayak gitu. Oke, oke, oke. Boleh, boleh, boleh. Jadi apa yang kurang tadi tuh untuk dalam penyampaian ngasih materinya seperti apa dan bagaimana? Penyanyinya sih udah santai, enak didengerin. Cuman ya tadi lebih ini aja, terlalu formal banget sih. Jadi kalau misalkan kita ngedengerinnya juga Mm-mm, ini. Cuman perlu yang ditekanin kalau misalkan di poin-poin penting, mm-mm. ya jangan diplesetin. Cuman kalau misalkan buat apa namanya, apa sih ini Heeh. improve aja, itu nggak apa-apa kayak gitu.
Improve-nya Jadi aja. biar nggak uh, jadi biar kayak misalkan kita bingung nih mau ngomong apa kayak gitu loh. Heeh. Kita bisa fokusin ke situ. Terus ya, yang penting jangan terlalu banyak mengulang sih, meskipun aku sendiri kalau misalkan di webinar kayak gitu-gitu masih banyak kata yang mengulang. Cuma Ngulangnya belum contoh dapet sih itu. contohnya kayak gimana tuh? Emang misalkan kita udah menjelaskan yang pertama, terus kita ngejelasin dengan hal yang sama kayak gitu. Maksudnya sebenarnya udah paham penjelasannya, ya Allah udah paham, udah jelas. Mm-mm. Terus kita bahas lagi di pembahasan berikutnya itu sama lagi kayak gitu. Heeh. Berarti yang perlu ditekanin tadi pas pemberian materinya terlalu formal. Buat aku sih ya, Terlalu formal lah. Jadi orang dengar itu gabut gitu. aduh, bisa dibilang kayak gitu sih. Jadi improve-nya aja lebih banyak diinin. Tapi kalau misalkan penekanannya di waktu ngejelasin intinya, misalkan teman-teman bisa ambil URL-nya kayak gitu. Kemudian teman-teman bisa klik ini dan ini. Itu jangan diplesetin. Mm-mm. Buat improve-nya aja. Tapi Tapi overall, it's okay. Bagus. bagusnya dari sisi mana? Dari sisi kamu ngasih penjelasannya jelas banget. Jelas. Emang kamu kayaknya aku tadi tuh pas penjelasan, wih, kok nggak ada orang di kok nggak ada orang Jangan di salah. makanya ya udah ini kan Iya, masih ini record. Aku aku, mikirnya ini kan masih record ya udah aku lanjutin. Nanti dia masuk masuk sendiri kok kayak gitu. Nanti aku mau mau diam di situ. Ini kan udah terlanjur record. Jadi ya udah aku lanjutin. Dia nanti bisa nonton lagi videonya. oke, nggak apa-apa. Sebenarnya tadi emang ini sih agak aku lihatnya di apa namanya layar screen-nya si Abi kan nggak ada ini ya muka aku ya, kok tiba-tiba hilang gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya masih ada. Enggak, bukannya yang itu. Emang emang tadi tuh kamu kan sempat keluar di Google Meet tuh. Iya, Nah, itu pas aku lagi masuk di Google Meet itu. itu cuma beberapa menit kan, makanya aku terus Heeh. bilang sama Abi ini, semoga aja dia, aku berharapnya sih semoga aja kamu nggak ngeberhentiin kamu yang share screen itu, yang kamu Heeh. record itu. Tapi ternyata Enggak. bener ya udah. Makanya Terus aku aku join lagi. mikirnya kalau ya mikirnya ini kan udah aku apa ya jelasin dari awal. Sayang kan ngulang Mm-mm. berhenti. Ya udah tak lanjutin. Nah, sampai sekarang masih ya bahas mengenai yang tadi. Ini masih live juga sih, tapi gak ada yang nonton. Kasian banget sih. Ya Iya, kali kita nge-live tuh jam berapa? Ini jam 9 loh. gini-gini cowok punya akun fake loh. Ampun. Iya. Emang cowok itu gitu ya. Jadi sekarang tuh nggak ada alasan untuk nyalahin cewek lagi. Enggak gitu konsepnya. Enggak gitu. Aku buat Oke, jadi konsep. buat akun ini tuh untuk ini, untuk tes buat auto follow itu Hmm, gitu. oke. Cek apa-apa namanya yang mengenai tentang media sosial ya ya seperti itulah. Tapi yang aku bahas dari tadi tuh kamu paham nggak mengenai itu? Oke. Pada intinya kita harus Gimana? pada intinya kita harus apa? Saya buat ini suaranya kok agak ini ya. Mm, pada intinya kita harus eh, ngapain? Pahamin apa? Pada intinya itu kita harus ini copy linknya itu loh, jangan lupa. Hah? Oh iya, copy linknya. Link apa? Aduh, apa sih Abi bilang tadi mah? URL server maupun stream Mantap. kayaknya. Hmm. Tapi kalau Aku ya apa? orang yang bilang kayak gini ya, Bia. Kalau dijelasin gini, cuma lihat doang tuh sebenarnya aku kurang begitu ini. Jadi aku harus benar-benar yang di depan laptop, aku harus punya aplikasinya. Makanya aku bilang ke Abi, Bi, coba deh direkod dari awal biar aku nanti bisa kapanpun kalau misalnya aku nyoba bisa ini. Hmm. Ah, iya.
Tapi suaramu masuk gak sih di ini? Masuk itu kok. Iya, makanya. Kirain aku nggak masuk suaramu. Nah, ya ini udah sangat sangat detail nggak yang aku jelasin atau ada yang masih kurang? Detail banget sih menurut aku kan karena emang aku ini sih pahamnya ya baru itu doang sih. Apa? Tapi kamu belum kalau mau menuju Instagram, aku sebenarnya masih belum jelasin mengenai yang Yang ini di sih akun tambahannya tadi, maksudnya aplikasi tambahannya yang di Instagram tadi. nah akun Instagram itu belum. Hmm. Nah, ini oh iya masih aku screen ya. Masih share screen. Nah, untuk akun tambahan yang kita butuhin di sini saya kok saya ya? Saya nggak tuh. Cantik saya. Kita lihat di stream. Nah, ini di stream. Nah, di sini mana nih? Ah, stream Instagram. Ini adalah aplikasi tambahan yang dibuat oleh Expo kemarin pas acara-acara ini kan awal-awalnya pandemi kemarin kan susah nih cari bagaimana sih cari cara untuk melakukan live di dua account. Mm-mm. Maka ada di dalam satu forum forum kita kemarin ya udah kita carikan eh, atau programnya. Carikan programnya sekalipun sekaligus untuk mengeditnya. Nah, ini adalah data yang akan kita gunakan untuk melakukan live streaming di berbagai macam account maupun di Instagram, Facebook, maupun di YouTube. Nah, datanya ini kita harus sesuaikan. Nah, di mana kita melakukan penginstalan aplikasi OBS, maka data-data yang ini kita akan masukkan di dalam aplikasi OBS Studio. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui pas awal teman-teman melakukan apa namanya penginstalan aplikasi OBS Studio, semisalnya masuk di local disk C nih. Nah, kalau teman-teman sudah tahu paham pas penginstalan aplikasi, mau save di mana. Nah, teman-teman udah tahu nih di mana penyimpanan aplikasi OBS Studio-nya. Kita akan cari OBS Studio di mana. Kalau nggak ada di sini berarti di program file. Sebentar, bentar, bentar. Display capture. Wait, wait. Oh, ini. Nah, kita kembali lagi ulang. Ketika teman-teman sudah masuk ke ini apa namanya? Ketika teman-teman sudah mengetahui tentang di mana teman-teman save data yang tadi. Nah, di sini kan data yang aplikasi OBS Studio ada di sini. Ada binnya, terus ada datanya. Nah, ini kan ada aplikasi tambahan nih yang multi RTMP-nya yang tadi kita tambahin di sini ya, teman-teman. Bisa dilihat untuk plugin-plugin tambahannya kan harusnya di sini. Kita coba lagi buka foldernya, kita bandingkan di editor, masuk stream Instagram, terus di expo. Oke, kita akan kecilin lagi dulu, bagi dua. Kita akan bagi dua. Nah, di sini kan kita bisa dilihat eh, bahwa penyimpanan datanya ini kan yang expo untuk aplikasi tambahan di Instagram tadi.
aplikasi tambahan. Di sini ada data. Nah, isi data yang di dalam sini bisa kopikan di sini. Nih, kopikan. Ini kan kita cari lagi plugin. Nah, di sini ada di sini ya, teman-teman. Multi multi RN. Nah, ini multi ini. Nah, ini kan ada di sini yang kita save tadi. Nah, pokoknya kopikan semua data ini ke dalam OBS Studio ini. Ini ada, aduh, sorry. Ini ada aplikasi folder OBS plugin. Nah, di sini juga ada. Terus Instagram ini nggak usah, sama datanya. Data sama OBS pluginnya kita kopikan di folder di mana kita melakukan save install aplikasi OBS Studio tadi. Baru teman-teman bisa jalankan ini. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa melakukan login akun Instagram teman-teman di sini, dijamin akun Instagram teman-teman nggak kena hack karena di sini kita melakukan lokal ataupun mengakses secara lokal. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak ada kita kirim datanya ke redirect ke website mana karena di sini sudah masuk ke database lokalnya. Jadi kita nggak perlu lagi takut untuk kehilangan akun real kita karena di sini hanya kita mengakses secara lokal. Seperti itu untuk tambahan akun akun apa namanya? Akun Instagramnya. Kalau Facebook ya seperti yang tadi kita jelasin, kita mengambil stream URL-nya dan stream key-nya. Dan di Facebook juga, di Instagram juga kita mengambil ini, kita akan mengambil stream key-nya atau URL key-nya di sini. Seperti itu. Seperti itu sih untuk aplikasi tambahan mengenai, kalau ada yang mau minta nanti saya akan kirimkan eh, untuk aplikasi ini. Seperti itu ya, teman-teman. Cukup jelas sih menurut saya. Jadi gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Halo, halo Spada. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian dan semoga bermanfaat, semoga bisa dipraktekkan, bisa langsung berhasil tanpa ribet. Pokoknya ya seperti yang saya jelasin, sepertinya sudah sangat jelas ya teman-teman. Jadi tidak ada kata yang akan dibingungkan karena di sini udah cukup jelas saya menjelaskan mengenai cara live di berbagai akun atau di berbagai macam server maupun di Enggak. YouTube, Facebook atau Instagram seperti itu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.